Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Selma Putri Safira SAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada kelas E. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi bab 3 yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Namun sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Eka Prinia dengan NPM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Talita Nindya Sutiningtyas dengan NPM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM akhir 129. Perkenalkan, saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Ingen Nuita Rasina ya dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Siti Bukaanju Permata dengan NPM akhir 166. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM akhir 412. Pada bagian pertama, kita akan membahas perdagangan elektronik atau e-commerce. Secara luas, ini didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh operasi bisnis baik internal maupun eksternal. Dua jenis utamanya adalah B2B untuk transaksi antar perusahaan dan B2C untuk transaksi langsung ke konsumen. Perusahaan menerapkan e-commerce untuk mendapatkan manfaat seperti perbaikan layanan pelanggan, hubungan pemasok yang lebih baik, serta peningkatan keuntungan ekonomi. Namun terdapat kendala yang harus diantisipasi, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran masalah keamanan, serta perangkat lunak yang terkadang belum tersedia secara luas. Selanjutnya, sebelum menjalankan e-commerce, perusahaan perlu menguasai intelijensi bisnis. Ini adalah aktivitas mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur di lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Tujuannya agar kita memahami peran setiap unsur lingkungan tersebut sebelum mengambil keputusan yang strategis. Kita dapat memanfaatkan basis data eksternal seperti Reuters, data pemerintahan dari Biro Sensus, hingga penggunaan mesin pencari seperti Google atau Yahoo untuk mendapatkan informasi pasar secara tepat. Dengan bantuan teknologi komputer, pengumpulan informasi dalam jumlah besar kini menjadi lebih mudah, cepat, dan menyeluruh. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai strategi e-commerce yang berkaitan dengan sistem interorganisasional. Nah, sistem interorganisasional sendiri adalah strategi di mana unsur-unsur perusahaan ini dihubungkan melalui transmisi data elektronik yang memiliki arti bahwa perusahaan tidak lagi bekerja sama secara terpisah tetapi terintegrasi melalui sistem digital. Nah, salah satu bentuknya adalah Electronic Data Interchange atau EDI, yang EDI sendiri ini merupakan subkumpulan dari sistem interorganisasional yang memungkinkan pertukaran dokumen bisnis seperti faktur, pesanan, dan data pengiriman secara elektronik antar perusahaan. Nah, dengan adanya sistem ini, proses bisnis ini bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien karena mengurangi penggunaan dokumen manual. Lalu, bahasan kita yang kedua adalah sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama elektronik antar perusahaan yang terkoordinasi untuk mencapai manfaat kolektif. Jadi bukan hanya satu perusahaan yang diuntungkan, tetapi semua pihak dalam jaringan, misalnya seperti pemasok, distributor, hingga retailer bisa terhubung dalam satu sistem yang sama. Nah, dengan adanya koordinasi ini, aliran informasi bisa menjadi lebih transparan, proses bisnis bisa lebih sinkron, dan resiko kesalahan ini bisa diminimalisir. Lalu bahasan kita yang ketiga yaitu manfaat IOS atau manfaat sistem interorganisasional. Nah, manfaat ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu efisiensi kooperatif dan kekuatan penawaran. Pertama, kita akan masuk dari sisi efisiensi kooperatif. Nah, IO sendiri itu meningkatkan efisiensi internal perusahaan sekaligus efisiensi interorganisasional, yang memiliki arti proses operasional ini bisa menjadi lebih cepat, biaya administrasi ini menurun, dan koordinasi dengan mitra bisnis bisa menjadi lebih lancar. Lalu terdapat dua, yaitu efisiensi internal
dan efisiensi interorganisasional. Yang pertama, efisiensi internal, yakni perbaikan operasi perusahaan sendiri untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat. Lalu yang kedua, efisiensi interorganisasional, yakni perbaikan melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Sedangkan dari sisi kekuatan penawaran, iOS sendiri itu memungkinkan perusahaan menciptakan fitur produk yang unik, menurunkan biaya penelitian karena berbagi informasi dengan mitra, serta meningkatkan biaya perpindahan bagi pelanggan atau mitra. Nah, hal ini bisa membuat posisi perusahaan menjadi lebih kuat dalam persaingan pasar. Kita memasuki slide selanjutnya, yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, EDI sendiri merupakan sistem transmisi di mana data dipindahkan dan diterima langsung dari komputer ke komputer dalam format yang lebih terstruktur yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, EDI ini menjadi sangat penting bagi mayoritas perdagangan B2B karena mempercepat pertukaran dokumen seperti pesanan pembelian, faktur, dan dokumen pengiriman tanpa perlu adanya input manual. Nah, dalam implementasinya, EDI sendiri ini membutuhkan 3. Yang pertama, jalur komunikasi. Lalu yang kedua, perangkat keras komunikasi. Dan yang ketiga, yaitu jasa pendukung yang biasanya disediakan oleh perusahaan telekomunikasi. Lalu, terdapat pihak yaitu VAN atau Value Added Network, yaitu penyedia jaringan yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi EDI. Nah, vendor VAN ini tidak hanya menyediakan koneksi, tetapi juga memberikan dukungan teknis, keamanan jaringan, pengelolaan lalu lintas data, serta layanan tambahan lainnya. Lalu yang kedua yaitu extranet. Nah, extranet sendiri adalah sistem yang memungkinkan perusahaan berbagi informasi penting dengan perusahaan lain, seperti pemasok atau pelanggan besar melalui internet. Nah, extranet sendiri hanya digunakan oleh mitra yang terpercaya dan dilindungi oleh sistem keamanan seperti firewall. Nah, sehingga hanya pihak yang memiliki izin itu dapat mengaksesnya. Lalu fungsinya, extranet sendiri ini mirip dengan EDI, yaitu untuk pertukaran data antar organisasi, tetapi biaya operasionalnya ini lebih rendah karena menggunakan internet. Nah, extranet sendiri bisa diakses melalui browser dan data dapat diamankan dengan enkripsi, misalnya menggunakan PGP atau Pretty Good Privacy. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi B2C. Jadi terdapat 2 alasan mengapa B2C menjadi sangat penting. Yang pertama yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Kemudian yang kedua, semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web. Kemudian di dalam strategi B2C ini dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama yaitu produk-produk digital, di mana barang atau produk yang dapat digunakan begitu selesai di-download, dan produk tersebut akan langsung tersimpan ke aset pembelinya seperti contoh lagu, album, dan film. Kemudian yaitu ada produk-produk fisik yang merupakan produk yang dapat dilihat dan dirasakan serta dibeli secara langsung. Kemudian yaitu penjualan maya versus penjualan campuran, di mana pengertian penjualan maya sendiri adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan secara fisik. Kemudian penjualan campuran yaitu ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan melakukan penjualan atau promosi barangnya di situs web. Kemudian yaitu pemerintahan elektronik, yang dimaksud adalah pemerintah ini juga bisa memanfaatkan strategi B2C untuk jasa layanan, seperti contohnya yaitu kantor pajak Polk County di Amerika Serikat atau di Florida menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan pada tahun 2005. Baik, materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sekutu bisnis proaktif dan reaktif dalam penerapan iOS. Jadi yang pertama, perusahaan yang bersifat proaktif itu adalah perusahaan yang menjadi penggerak utama dalam menerapkan iOS.
Mereka mengambil inisiatif terlebih dahulu, kemudian mengajak atau bahkan mendorong sekutu dagang untuk ikut menggunakan sistem tersebut. Biasanya perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar lebih kuat cenderung bersikap proaktif. Sedangkan untuk perusahaan yang bersifat reaktif, itu adalah perusahaan yang menerapkan iOS karena adanya tekanan. Nah, tekanan ini bisa berasal dari pesaing, mitra bisnis, atau kondisi pasar. Jadi mereka bukan penggagas tetapi mengikuti agar tidak tertinggal atau kehilangan pelanggan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penerapan iOS. Nah, di sini ada diagram yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan iOS. Nah, jika diperhatikan arah panah pada diagram, panah tersebut menunjukkan ada hubungan sebab akibat. Nah, di bagian kiri terdapat pesaing. Panah dari pesaing menunjukkan adanya tekanan kompetitif. Artinya ketika pesaing sudah lebih maju atau sudah menggunakan teknologi seperti iOS, perusahaan akan merasa terdorong untuk ikut menerapkannya agar tidak kalah bersaing. Di bagian tengah terdapat faktor internal perusahaan, yaitu kebutuhan internal dan dukungan manajemen puncak. Kebutuhan internal berarti perusahaan memang membutuhkan sistem tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki proses operasional. Sedangkan dukungan manajemen puncak sangat penting karena keputusan penerapan iOS membutuhkan biaya dan strategi jangka panjang. Kemudian di bagian kanan terdapat sekutu dagang. Panah ke arah sekutu dagang itu menunjukkan penggunaan kekuasaan. Jika perusahaan memiliki posisi yang kuat, maka mereka bisa mendorong atau bahkan mewajibkan sekutu dagang untuk menggunakan sistem yang sama. Dan akhirnya semua faktor tersebut mengarah ke bawah, yaitu pada keputusan penerapan iOS. Artinya keputusan menerapkan iOS itu dipengaruhi oleh tekanan lingkungan dan faktor internal perusahaan. Yang selanjutnya ada manfaat iOS. Manfaat iOS itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah, di bagian tengah itu terdapat manfaat langsung, yaitu manfaat yang bisa diukur secara nyata dan biasanya berkaitan dengan efisiensi biaya. Yang pertama ada berkurangnya kesalahan. Dengan sistem elektronik seperti iOS, proses input data itu dapat menjadi otomatis sehingga kesalahan manusia itu dapat diminimalkan. Yang kedua ada turunnya biaya. Karena penggunaan dokumen elektronik mengurangi biaya kertas, tenaga kerja, dan proses manual. Dan yang ketiga, meningkatnya efisiensi operasional. Proses bisnis menjadi lebih cepat, terstruktur, dan terintegrasi antar perusahaan jika menggunakan iOS. Lalu yang selanjutnya, jika kita lihat panah ke kiri menuju pesaing, itu menunjukkan bahwa manfaat langsung tadi itu berdampak pada meningkatnya kemampuan perusahaan untuk bersaing. Artinya ketika biaya turun dan efisiensi naik, perusahaan itu menjadi lebih unggul dibanding pesaing. Lalu panah ke kanan itu menunjukkan bahwa iOS juga berdampak pada sekutu dagang. Dengan sistem yang terintegrasi, komunikasi menjadi lebih cepat dan transparan sehingga hubungan kerjasama menjadi lebih baik. Jadi iOS itu dapat membantu memperbaiki hubungan antar mitra bisnis. Kemudian panah ke bawah itu menunjukkan dampak kepada pelanggan. Karena proses menjadi lebih cepat dan kesalahan berkurang, maka pelayanan kepada pelanggan itu juga meningkat. Nah, yang selanjutnya kita membahas kemana arah e-commerce selanjutnya. Nah, tantangan ke depan bukan lagi sekedar barang apa yang dijual, tapi teknologi di baliknya. Pertama ada m-commerce. Saat ini banyak orang merasa lebih nyaman bertransaksi menggunakan handphone daripada keyboard komputer. Nah, Jepang ini adalah pemimpin global di bidang ini karena mereka yang pertama kali menggunakan jaringan 3G, di mana banyak orang saat ini memakai HP untuk transaksi keuangan. Kedua, untuk kalangan pebisnis mengandalkan WiFi atau hotspot biasa di kafe itu tidak cukup. Hotspot itu punya jarak yang terbatas antara 100 meter dan bergantung pada kabelnya. Solusinya adalah nirkabel berkelas bisnis menggunakan jaringan pita lebar atau broadband dari operator seluler. Meskipun pebisnis harus keluar modal ekstra untuk beli kartu seluler dan bayar langganan bulanan yang lebih mahal, mereka mendapatkan kebebasan untuk mengakses data penting di mana saja dan dimanapun dan kapanpun mereka mau.
Nah, yang berikutnya ini kita membahas infrastruktur utama e-commerce, yaitu internet. Jadi sejarahnya dimulai pada jaringan ARPANET milik pemerintah Amerika Serikat tahun 1969, kemudian pada tahun 1992, konsep World Wide Web atau 3W ini mulai terwujud nyata. Satu hal yang perlu kita pahami, internet dan web itu berbeda. Jadi, internet itu arsitektur jaringan yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, sedangkan untuk web sendiri adalah metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen berupa teks, grafik, audio, dan video dalam jaringan tersebut. Nah, untuk menggunakan web ini, ada beberapa terminologi kunci yang kita temui sehari-hari. Yang pertama ada situs web, yaitu kumpulan halaman web yang terhubung dengan internet. Halaman pertama yang kita lihat saat membuka situs tersebut itu disebut homepage. Nah, untuk berpindah dari satu informasi ke informasi lain, kita menggunakan petunjuk berupa teks atau grafik yang disebut link hypertext. Kemudian, semua ini kita buka menggunakan aplikasi yang disebut dengan browser seperti Internet Explorer atau Firefox, atau bisa juga pakai Chrome. Nah, di setiap halaman web ini memiliki alamat unik yang disebut URL. Di dalam sebuah URL ini terdapat protokol seperti HTTP yang mengatur komunikasi data. Kemudian ada nama domain yang merupakan alamat situsnya, serta ada path yang menunjukkan direktori spesifik dari file tersebut. Nah, selain HTTP juga ada protokol penting lainnya, yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Perusahaan menggunakan FTP untuk menyediakan unduhan data atau update software bagi pelanggan. Biasanya FTP diletakkan di server yang terpisah dari operasi utama. Tujuannya agar lalu lintas internet yang padat tidak mengganggu kegiatan operasional utama perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cyberspace dan superhighway informasi. Jadi istilah cyberspace ini pertama kali dikenalkan oleh William Gibson pada tahun 1984 dalam bukunya yaitu Neuromancer yang menggambarkan masyarakat yang terikat dengan teknologi. Nah, saat ini istilah ini dikenal dengan internet dan World Wide Web. Nah, kemudian superhighway informasi ini merupakan istilah yang menggambarkan kekuatan positif internet yang memberikan akses informasi yang luas. Namun ada kekhawatiran dari para skeptik bahwa jalur ini itu bisa dieksploitasi oleh bisnis untuk memaksakan produk kepada masyarakat yang kurang waspada. Jadi analogi superhighway ini sangat berguna. Para pengguna internet itu diibaratkan sebagai jalan raya. Jadi meskipun pengguna itu tidak membayar tagihan setiap kali lewat, ini karena didanai oleh pajak pemerintah, para pengguna itu tetap membutuhkan komputer dan pelatihan untuk memanfaatkannya. Kemudian internet itu diterima dengan tangan terbuka dikarenakan internet itu bekerja sebagai sistem tunggal yang dapat diakses dari platform komputer apapun. Contohnya seperti PC Dell, Workstation Sun, atau Apple PowerBook. Nah, kemudian terdapat dua organisasi utama yang memimpin penciptaan standar internet, yaitu Internet Society yaitu tahun 1992, yang mana mempromosikan penggunaan internet secara komersil dan mendelegasikan tanggung jawab standar kepada Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, World Wide Consortium itu bertanggung jawab atas standar World Wide Web. Selanjutnya akan menjelaskan aplikasi bisnis. Nah, internet secara sederhana itu internet dapat digunakan untuk semua aplikasi bisnis yang melibatkan komunikasi data baik dalam perusahaan maupun dengan lingkungan luar, yang mana memiliki keunggulan dapat digunakan pada semua jenis platform komputer tanpa ada upaya khusus, serta protokol web dan browser ini yang lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa query tradisional. Kemudian semua area perusahaan itu dapat menggunakan internet, akan tetapi ada sektor pelayanan kesehatan itu harus diperhatikan khusus tentang manajemen rantai pasokannya, karena kenaikan biaya jasa medis itu sangatlah cepat. Nah, maka dari itu dengan adanya e-commerce, pembelian secara online itu memberikan keuntungan melalui pengurangan kesalahan pesanan, kemudian standarisasi produk dan juga kepatuhan kontrak yang lebih baik.
Nah, e-commerce ini juga menggantikan sistem EDI atau Electronic Data Interchange yang mahal dengan koneksi yang berbasis internet. Nah, hal ini memungkinkan vendor kecil itu bersaing dengan vendor besar dan juga membantu rumah sakit untuk mencarikan alternatif barang yang lebih murah dan cepat. Kemudian aplikasi retail. Nah, aplikasi bisnis web yang paling dikenal masyarakat yaitu aplikasi retail. Dengan aplikasi retail, CCSP ini memulai menawarkan lebih dari 350 jenis barang di situsnya pada tahun 1994 dan Walmart itu membuka toko webnya pada tahun 1996 untuk menargetkan produk-produknya pada para pelanggan yang berkelas tinggi. Kemudian, banyak retail ini juga membuat homepage yang dapat secara langsung itu dapat diakses melalui web. Beberapa lebih memilih untuk bergabung dengan toko-toko lain di suatu situs gabungan yang disebut dengan Mall Maya virtual, seperti halnya Cybertown Mall dan 24 Hours Mall. Kemudian, operasi retail ini juga mengubah wajah informasi web Autobitel.com yang menawarkan mobil, pendanaan, asuransi, dan juga produk lainnya. Juga merubah pada tampilan Amazon.com yang berkembang dari hanya menjual buku menjadi berbagai barang elektronik dan juga mainan, dan juga telah merubah cara penyampaian informasi dan penjualannya. Jadi pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 70% pembeli dewasa itu menggunakan internet sebagai sumber informasi belanja, dan lebih dari 70% pengguna internet itu melakukan pembelian online dari setiap tahunnya. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa internet itu sudah menjadi kebutuhan strategis dari perusahaan. Nah, selanjutnya ada saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, itu kita harus memastikan situs web itu kuat atau terintegrasi, karena website itu tidak hanya untuk menampilkan informasi, tetapi harus terhubung dengan sistem dan database perusahaan agar mendukung operasional bisnis secara menyeluruh. Lalu yang kedua, browser dan database itu harus fleksibel, karena struktur sistem harus mudah digunakan dan mampu menyesuaikan perkembangan di masa depan sehingga pengguna itu bisa mengakses informasi dengan cepat. Yang ketiga, itu menekankan pada isi atau fokus pada isi, bukan tampilan semata. Jadi jangan terlalu fokus pada desain visual, yang paling penting adalah informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami. Yang keempat, melakukan pembaruan secara rutin. Website itu harus sering diperbarui agar pelanggan dan mitra bisnis itu tertarik untuk terus kembali mengulang situs. Yang kelima, memanfaatkan internet untuk komunikasi yang luas. Internet itu tidak hanya untuk pelanggan, tetapi juga untuk memperkuat komunikasi dengan mitra pemasok dan pihak lain dalam lingkungan bisnis. Yang keenam, menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, kumpulkanlah data pengunjung untuk memahami kebutuhan dari mereka, lalu sesuaikan konten agar lebih relevan dan personal. Lalu yang ketujuh, membuat website yang cepat dan mudah digunakan. Desain itu harus sederhana, tidak berat, dan dibuat dari sudut pandang pengguna agar nyaman diakses. Yang kedelapan, tempatkan website di jaringan yang tepat. Jika trafiknya rendah, hubungkan situs dengan website lain yang lebih relevan agar jangkauan lebih luas. Yang kesembilan itu menciptakan atau membangun rasa kebersamaan. Jadi, libatkan pengguna dan menyediakan fitur interaktif seperti saran atau masukan agar tercipta hubungan yang lebih dekat. Yang terakhir itu menggunakan bantuan seperti bantuan profesional jika perlu. Karena pengelolaan website itu membutuhkan keahlian khusus, perusahaan itu bisa bekerja sama dengan tenaga profesional agar hasilnya itu lebih optimal. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Yang pertama itu dampaknya mengubah model bisnis menjadi lebih digital. Lalu yang kedua, memperluas pasar hingga ke tingkat global. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem online dan cloud. Yang keempat, itu mengubah perilaku konsumen menjadi serba online dan serba cepat. Yang kelima, meningkatkan resiko keamanan cyber sehingga perlu perlindungan data yang lebih kuat. Dan yang terakhir, itu untuk mendukung sistem kerja digital dan remote working. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan
terkait kasus terkait pengaruh teknologi e-commerce terhadap peningkatan penjualan. Nah, di sini teknologi informasi berperan penting dalam mempermudah proses transaksi serta pembayaran online dan juga pengolahan stok dan pengiriman barang. Nah, dalam jurnal ini itu dijelaskan bahwa sistem e-commerce itu dapat mengelola inventaris dan transaksi secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Nah, selain itu, teknologi informasi itu memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batas geografis, sehingga meningkatkan volume penjualan. Hal ini sesuai dengan pada teori bab 3 ini yang menyatakan bahwa teknologi informasi ini membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan penjualan. Dengan demikian, penerapan teknologi dalam e-commerce terbukti sangat penting dalam mendukung kegiatan perdagangan elektronik dan juga meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.